Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saya ini wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane jadi bupati, terus carane kayak wong alim itu rapat itu duit kita boy. Kadang kalau guys wanita yang gus kalau bujuk kalau kata carane rukun biye. Wong kiai ini orang wali kok takok carane rukun. Jadi intinya ini pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril ini tangkrut urusan agama. Artinya yang perlu dimengerti ini urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane jadi bupati. Nak jadi bupati salam ditembak morong juta, nak jadi darane donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak. Terkenal donga kula ora mandi. Kok nak mandi repot. Jadi dukun. Jadi niki repot. Kula gak ada cerita tentang Pak Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula, Bapak Nurian Wami ngaji kalian Kiai Hamid. Jadi dawuh beliau soleh zaman akhir repot, hisabe gede. Bangker terkenal wali, dungane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei dhuwit. Mari hisab tok, mergo sudah dikonversi sebagai materi. Makanya beliau pernah menangis, aku soleh-soleh kumene golek. Intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian ke Zuhur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazahi, biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar wong ya coba gitu. Malah nak diilkan ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Ini mesti klenik nih. Ini bukan kalau sakelas ya, lain kesemunik. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar ganjarannya ada. Tapi nak ngaji buat wong loro dhewe, anu terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu di hadis kok nggak mutawatir itu nggak mutu. Paling firud batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bihadrati ashabi, atau ketika Nabi khutbah, apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahad itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun soha itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Zuhur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau gitu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci, karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik, nggak semua yang diunek-unek takok. Kadang ngomong takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Mungkin diutang 1 juta caranya nyaur, kok ditakok iso utang gitu, apa? 1 miliar. Lalu di santri, bojone itu 3 wong sugih. Kowe urang kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Kowe bingung, piye carane? Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojone apa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali, pemenang nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam, nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dia nanti nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula, niku termasuk mukroh napa boten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa, diancam. Bojo pertama mau nopo? Gimana? Ya itu nang fikih kan hanya ada syaratul ikrah, itu mukrih harus mampu mewujudkan mahad dadawi. Ben arah Mekah tak patah. Ini enggak, kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora kita patah. Ini enggak, ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati. Itu kan bingung.
Nah saya setelah nunggu sopir aja, bawa alam nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawane di bojo akeh mesti sumpek ngurmat wong itu sitok sumpek kemudian telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya ya itu kok. Baru pertama itu saya melihat ya itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh itu ono sanksine, kalau bahasa modern ono sanksine. Ya tujuannya pangeran itu wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang dan uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ono sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Kalau sampai misalnya zaman mondok rasa gep terus bareng saya jadi kiai bingung terus kalau kan jadi solusiku kayak itu mulai dunia. Wong pangeran nggak kayak sanksiku, zaman mondok rasa gep, benar rasanya isin mau keliru di depan umum. Malah dia ijazah nopo laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun, la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat, sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mungkin sanksine bojone minggat. Itu kalau kiai ini memberi apa? Solusi. Tak bila minggatnya yang ditentang tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena diloki melok wong tuane. Nah seperti itu menurut saya semua kiai harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka dari donga, piye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, semula malah tak kenal sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ono melarat di ijazah kiai. Terus kiai ini gue isen muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini gue lali nak dhewe fakir. Akhirnya si yang minta ijazah itu ditimbali bangun. Rene tak ijazahi. Gue jadi ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya be aku sing sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Benar ceritanya Gus Sofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Jadi kayak kok neng pondok loh, sekarang dene di Joko Tua, lo kok ngeke ijazah mahabbah. Pondok ganti Joko Tua. Itu di pondok mana-mana, Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah itu ya ora muga. Sekolahnya ora tau muga. Menu dicari ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi memaksakan bisa. Jadi karuan dia di daerah iso ya santai wae. Aku pengen mimpi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Dul kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi orang tahu. Sama tahu ijazahnya gue bahasa karya. Oh, jadi apa? Ijazah terus ya. Karena jubir.
jubir Torekoh. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa, jangan kita lupa tadi, sampai lupa daratan tadi, karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab, maksudnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, makanya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Saya santri ya sebetulnya rasa pikir besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan. Zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget, karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabiin sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah, itu ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisa syafaati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabiin sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP neraka, kakaknya neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, babah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga, teman. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Nah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena membunuh aku kebangetan ini. Mau ngeraro kuncinya kok mlebu. Tapi jari kancaku, wah kalau pintu deh Gus langsung berusak. Ini problemnya itu. Tapi sama membunuh aku kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul betul. Nah harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nama hadis miftahul jannah la ya itu syukur itu lah. Si api Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tak hadis bin Nemah, ini yang ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri demi waktu, itu memang luar biasa Islam. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah, asal belum yukhorwir, belum keler-keler, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat,
butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun biadi syahadah mesti apa sohat dari syahadah. Padahal kafir orang adu sih cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat syaratnya kan macam-macam. Mau zakat ulama Islam. Ya terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang Khawarij, ibadah kamu tidak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minad-din murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun Nabiyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Mau apa saja menjadi kafir. Dan pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat. Sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiat itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilannar karena mereka mati final maksiat. Terus jawabnya yang alim tadi, dari kamu dan Nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wa yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi paham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama seingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh itu ya orang pati seneng ono terlalu tegas, terlalu mereka Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Syaroni itu,
Tambuhul Mukhtarin itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min, bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min tapi al-fasik juga dolatul mu'min, karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk dikembalikan. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Sayyidina Al-Abenya sudah ada amal. Itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah nggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima, itu sampai rasa moron rokok, kalau pesennya rasa moron rokok, itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada zau, selain ilmu itu harus ada zau. Betapa syafaqatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Jawa Nabi la ardo wa wahidun ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Puni ya teman. Sampai wah ke. Dibaca Arabnya saja ya, Pak. Ini menurut bagus. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Anaman saat temne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man anna wa azza wa jalla mutaliun gundat sing ningali ala amali ing atase ngamale wong. Ya alamu pirsa sapa taala sira ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa alamu lan pirsa sapa taala mak ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa amalan perkara tubihi kang etono sira ing amal wa amalan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kan sira kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am ghairah. Jadi maksudnya Allah ana apa kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu. Jadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am ghairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya alamu pirsa sapa taala asirra wa akhfa. Ya alamu pirsa sapa taala khaina taala ayuni ing mripat sing khianat. Wa amalan perkara tu fi kang nyimpen apa suduru apa dodo. Ya alamu pirsa sapa taala mak ing perkara antum kang sira kabeh ku alih ing atase mak. Fahdaru mongko wedi sira kabeh ing apa. Mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah. Faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadihi ing ikilah halah. Bojo pertama ngancam ora dipegah bunuh diri. Akhirnya dia nang ngarep kalau di belakang ada mic di belakang. Itu kepecat tahu. Salah. Neng aku meninggal. Aku yang meninggal. Namun ya seminggu. Ini apa itu lo lebih seminggu akali. Ya seminggu. Kalau itu kepecat jadi kita. Kalau tidak kena misalnya tanggalin itu kan itu. Itu kan tanggalin. Tetapi kan jawaban ngono kan koyo gak ada ono pertanyaan seperti itu. Ambil kita dulu. Sing teman-teman itu kosong enggak itu. Ya kok maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para hakim ya, agak itu kompilasi hukum Islam. Ya sementara yang dipakai ya agak itu yang dipakai oleh pedoman untuk memutuskan yang diajukan ke nopo jenenge di mahkamah-mahkamah yang berurusan dengan terutama pernikahan. Apakah karena kan khilafnya fikih kan akeh, khilaf napa jenenge fikih niku kata. Nah
Memang ya, bener ngertos niku KHI ini. Yang saya tahu ya pokoknya KHI itu gini kok. Nah, jenenge sudah pilihan-pilihan di antara ulama dijadikan pedoman bagi para hakim. Karena itulah ya kadang-kadang yang sewu hakim-hakim itu yang dipelajari ya KHI. Orang pati yang ngerti fikih yang bulat yang banyak, asal bisa KHI ya insya Allah bisa jadi hakim, bisa jadi penghulu. Oh ya pedomannya ya KHI. Tapi tentu KHI itu tidak bisa menjawab dengan nomor jenis KHI. Saya kira ya kalau masalah-masalah itu tadi yang saya pahami, karena tadi kurang begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tetap bagaimanapun butuh jawaban, butuh pengetahuan tentang fikih sunnahnya, fikih Al-Quran juga butuh. Kemudian aqwalu al-ulama itu juga dibutuhkan. Dan tentu untuk kasus-kasus di Indonesia, terutama untuk memutuskan banyak hal kasus di Indonesia, sangat membutuhkan KHI, karena itu yang secara resmi kayaknya dipakai di Indonesia, kompilasi hukum Islam ya. Walaupun tentu tidak semua ulama Indonesia menyetujui KHI ya, karena ya KHI itu sudah pilihan-pilihan dari berbagai madhab, dan di Indonesia masih butuh madhabnya itu bisa macam-macam ya. Kadang-kadang nek ora dikai Syafi'i ora gelem dan lain sebagainya, itu ya problem dalam kasus per kasus. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Barangkali masih ada penanya yang kedua, kami persilakan. Terakhir. Betul, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet kali Gus Baha, terus kan jenderale ilmu niku tauhid. Pertanyaan kula, hakikate Gusti Allah niku sinten? Hakikate Adam niku sinten? Hakikate Muhammad niku sinten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Santri giren Gus. Iya, bagus lah. Maksudnya tanya hakikat. Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibawai bilang Allah itu araful ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis dengan cuma lebih lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak, sama Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya, dia tanya. Terus saya jawab gini, ya, pokoknya kacau. Terus saya bilang, kamu peneliti, ya saya peneliti. Kamu orang pinter, ya saya orang pinter. Dia punya gelar. Ya kira-kira gini, kalau gelas ini saya banting, terus pecah, kamu bilang apa? Ya karena sebabnya dibanting, ya sudah. Kira-kira alam raya ini kan kadung berstatus maujudat. Kira-kira logis enggak kalau hadil maujudat kholaqohal Adam, ini maujudat diciptakan ketiadaan. Final Adam la yu'athiru syai'an. Tentu sesuatu yang enggak ada itu la yu'athiru syai'an. Di mana-mana sing yu'athiru yang bisa menciptakan atau membekasi itu adalah al-wujud. Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya, Pak. Iya. Nah, dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak loh. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua, itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud kidam? Nah, kok kira-kira gitu, hadhil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini, kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan?
Ya kira-kira gitu. Kalau teman tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah